Saya Rendi Joy Stefani Lumbanggao, mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Angkatan 2020, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul SDGs atau Sustainable Development Goals, yang mana di dalam SDGs ini terdapat 17 tujuan global yang terdapat di dalam poin kelima, yaitu kesetaraan gender. Para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan sebuah agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals tepatnya pada tanggal 25 September tahun 2015 yang bertempat di markas besar PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimana agenda tujuan dari SDGs ini sebagai suatu kesepakatan dari adanya pembangunan nasional, yang dimana Yusuf Kala, Wakil Presiden Indonesia pada saat itu, turut hadir dalam pengesahan agenda SDGs ini, yang juga termasuk kurang lebih 193 kepala negara dari seluruh dunia. Adapun tema yang diusulkan dalam agenda SDGs ini mengubah dunia kita. Agenda tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, yang dimana di dalam SDGs ini terdapat 17 tujuan, terdapat 169 target, yang merupakan rencana aksi global yang berlaku sejak tahun 2016 sampai tahun 2030 untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dalam masyarakat, melindungi. SDGs pun berlaku untuk seluruh negara, bersifat universal, sehingga seluruh negara, baik itu negara berkembang, terkecuali negara maju pun memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs ini. SDGs berbeda dari sebelumnya, yaitu Millennium Development Goals atau MDGs, yang mana MDGs tidak secara partisipatif, sedangkan SDGs melibatkan seluruh aktor-aktor pembangunan, baik itu pemerintah, Civil Society Organization atau CSO, pemerintah, sektor, swasta, akademisi, dan lain sebagainya, yang mana kurang lebih 8,5 juta warga dari seluruh dunia ikut berkontribusi terhadap tujuan dan target-target di dalam SDGs ini, yang mana kurang lebih 8,5 juta warga dari seluruh dunia berkontribusi terhadap tujuan dan target-target di dalam SDGs ini. Selanjutnya, tidak meninggalkan satu orang pun atau leave no one behind. Ini merupakan prinsip utama SDGs, mana dengan prinsip ini setidaknya SDGs mampu menjawab dua. Yang pertama, keadilan prosedural, sejauh mana seluruh pihak, terutama selama ini tertinggal, dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Selanjutnya yang kedua, yaitu keadilan substansial, sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat menjawab persoalan-persoalan warga, terutama kelompok-kelompok yang tertinggal. Kesetaraan gender. Salah satu tujuan SDGs yang dituangkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 sebagai tujuan global dan diselaraskan pembangunan nasional Indonesia, yaitu jaminan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak. Kesetaraan gender merupakan hak asasi yang fundamental yang akan mencegah terjadinya perlakuan yang diskriminatif. Salah satu cara mencapai pertumbuhan ekonomi, mengurangi kelaparan, kemiskinan, pencegahan HIV atau AIDS akan diwujudkan dalam agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh kasus terjadi di Indonesia terkait dengan kesetaraan gender di dalam tujuan SDGs ini. Berdasarkan artikel tersebut mengatakan bahwa sepanjang tahun 2021, 7.000 kasus kekerasan dialami oleh kaum perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA catat dari bulan Januari hingga Desember tahun 2021 yang lalu, kekerasan pada perempuan terjadi sekitar 7.000 kasus, yang mana kekerasan pada anak terjadi sekitar 10.000 kasus. Kemen PPPA catat laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, tahun 2019 sampai tahun 2021 yang lalu. Berdasarkan Simfoni PPA, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, panjang tahun 2019 sampai tahun 2021, terjadi peningkatan pelaporan kasus terhadap perempuan dan anak. Berikut merupakan tabel kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
dari tahun 2019 sampai tahun 2021 yang lalu. Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 kasus pada tahun 2019, 11.278 kasus pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 14.517 kasus pada tahun 2021. Selanjutnya, angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan pun meningkat dari 8.864 kasus pada tahun 2019, 8.886 kasus pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 10.247 kasus pada tahun 2021 yang lalu. Kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak ini akibatkan efek yang ganda. Bukan hanya psikologis dan kesehatan individu saja, tetapi juga berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat pada umumnya. Kita sebagai masyarakat tidak bisa membayangkan bahwa kasus kekerasan ini bisa terjadi kapan saja dan siapapun akan jadi korbannya, apalagi ini terjadi pada perempuan dan anak. Kemen PPA pun mengatakan bahwa kekerasan terhadap wanita dan anak ini disebabkan oleh kekerasan seksual umumnya. Salah satu tujuan pembangunan adalah menciptakan masyarakat adil dan sejahtera. Semua orang menginginkan hidup yang aman dan bahagia, akan tetapi kenyataan yang terjadi malah sebaliknya. Banyak kasus kekerasan yang terjadi dialami atau menimpa perempuan dan anak. Kekerasan yang dialami perempuan menimbulkan rasa malu dan ketakutan, sehingga akan menghalangi perempuan mengambil inisiatif dan mengatur hidup yang akan dipilihnya. Ketakutan perempuan tersebut merupakan faktor kunci yang hanya akan memperhambat perempuan untuk terlibat dalam proses pembangunan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Di Indonesia, selama 3 tahun terakhir terjadi peningkatan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Maka dari itu, Indonesia sekarang ini sangat membutuhkan bantuan untuk dapat memerangi kekerasan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Karena dari sanalah negara Indonesia menjadi negara yang unggul, serta memiliki manusia-manusia yang berkualitas, yang siap untuk berjuang dalam memajukan tanah air. Salah satu tujuan pembangunan adalah menciptakan masyarakat adil dan sejahtera. Semua orang menginginkan hidup yang aman dan bahagia, tetapi kenyataan yang terjadi malah sebaliknya. Banyak kasus kekerasan yang terjadi dialami atau menimpa perempuan. Ketakutan perempuan tersebut merupakan faktor kunci yang hanya akan memperhambat perempuan untuk terlibat dalam proses pembangunan. Selanjutnya, untuk dapat mempercepat pembangunan agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat secara nyata dalam mencapai keinginan tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini, maka dari itu harus diselaraskan atau dibarengi dengan pengurangan jumlah kekerasan yang terjadi terhadap anak dan perempuan yang saat ini sudah semakin memprihatinkan, sebagaimana juga disebutkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ini yang terdapat di poin 51 dan 5.2 yang tertulis menghapuskan penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan, dan semua bentuk kekerasan atau kejahatan terhadap anak, termasuk penyiksaan terhadap anak-anak dan perempuan. Dalam hal ini menyebabkan lemahnya posisi perempuan serta anak, yang mana malah akan membuat perempuan dan anak terhadap kekerasan akan rentan.